Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, satu sukacita luar biasa karena anugerahnya kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menuntun kita sepanjang hari ini. Kita boleh lewati dalam berbagai kegiatan kita. Mari kita naikkan syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Bersama-sama pada malam ini, kita akan memuliakan namanya lewat ibadah malam yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Julius Rubak Balik, dengan tema berserah kepada Allah yang Maha Tahu. Mari siapkan seluruh hidup kita untuk menyembah kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus kau sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita menikmati, mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan lewat program Lentera Malam. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita siapkan diri kita, hati kita untuk bersama-sama menikmatinya bersama-sama. Dan untuk membaca firman Tuhan malam hari ini, mari kita siapkan hati kita, memohon kekuatan dan tuntunan kuasa Roh Kudus sendiri, dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah pemilik kehidupan kami, di malam hari ini kami datang menghampiri Engkau, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh beri bagi kami sepanjang hari. Namun saat ini Engkau memberi kesempatan untuk boleh menikmati kehadiran-Mu lewat firman-Mu yang Engkau akan bagikan bagi kami. Biarlah kasih dan setia-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami,
untuk sungguh-sungguh mengalami menikmati firman-Mu yang Engkau mau bagikan bagi kami saat ini. Karena itu, sucikan dan kuduskanlah kami dan layakkanlah kami untuk menikmati firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami naikkan doa ini. Amin. Baik saudara-saudara, orang tua, ibu bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan yang saya siapkan dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita menyimak bacaan kita sekalian. Saya membacakan, diberi judul doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kedengaran bagi kita sekalian. Berbahagialah dan teruslah berpengharapan bagi setiap orang yang terus mendengar, merindukan, menikmati firman Tuhan dalam kehidupan setiap waktu. Amin. Saudara-saudara pendengar setia program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao, malam hari ini dimanapun saudara-saudara berada, semoga tetap sukacita dan berpengharapan dalam menjalani hari-hari hidup sampai saat ini. Dan firman Tuhan yang datang menopang kehidupan kita dari Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai 12 diberi tema berserah kepada Allah yang Maha Tahu. Berserah kepada Allah yang Maha Tahu. Ibu bapak, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hubungan, kedekatan, keakraban kita dengan seseorang yang terjalin dengan baik, dengan akrab, tentu akan membuat kita mudah untuk saling menerima dan saling berkomunikasi. Karena dia mengenal kita dan kita pun mengenal dia. Ada hubungan timbal balik. Sehingga ada situasi di mana kita dapat dimengerti dan kita dapat memberi pengertian kepada orang yang kita kenal. Sehingga kita dapat menceritakan, menjelaskan keberadaan diri tentang sahabat kita itu. Karena itulah sahabat adalah teman dekat yang selalu dapat mengerti, dapat memahami kita. Sehingga sahabat kita bisa adalah pasangan kita, suami atau istri kita, bisa anak-anak kita,
Dan sahabat bisa melebihi saudara kandung kita sendiri. Itulah sahabat. Ketika kita punya sahabat, kita dapat berkomunikasi, kita dapat saling menerima, saling memberi satu dengan yang lain. Dan bacaan kita saat ini dari Mazmur 139 berbicara tentang sosok pribadi yang Daud kenal, yang ia percayai, yang ia imani. Dan karena itu Daud mampu mengungkapkan seperti apa pribadi dirinya. Dan bagaimana dirinya di hadapannya dan seperti apa Allah itu. Bagaimana keadaan dirinya di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan di hadapannya. Sehingga kalau kita membagi bacaan kita saat ini, dua hal yang dapat kita lihat yang disampaikan oleh pemazmur, yaitu Daud. Yang pertama, bagi Daud, Allah itu adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu. Ya, kita bisa baca ayat 1 sampai 6. Dia adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu. Dan karena itu Daud sadar benar bahwa Tuhan pun mengetahuinya, mengenalnya dan menyelidikinya. Tidak ada yang tersembunyi baginya di hadapan Tuhan. Tuhan menembus seluruh keberadaan kehidupannya. Dan kalau bisa diibaratkan dengan CCTV, tidak ada CCTV yang sama yang dimiliki oleh Tuhan yang disembah oleh Daud. Ya, dalam ruangan ini ada CCTV yang dipasang oleh jemaat Rantepau yang hanya bisa merekam situasi yang terjadi dalam ruangan ini, tapi tidak bisa merekam situasi atau keadaan yang ada di luar. Karena itu Daud mengungkapkan bahwa dia tahu kalau ia duduk, kalau ia berdiri, ia berjalan, ia berbaring. Bahkan pikirannya, perkataannya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari tinggi sampai terdalam dan terjauh sekalipun, yang dibahasakan oleh Daud, yaitu langit yang tinggi, yang terdalam adalah kuburan, dan yang terjauh adalah ujung laut. Tapi bagi Daud bahwa Tuhan juga tahu keberadaan dirinya. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan yang kedua, Tuhan berada di segala tempat melampaui segala batas waktu. Tuhan berada di segala tempat melampaui segala batas waktu. Itu ayat 7 sampai 12. Dia ada di tempat tertinggi sekalipun, di tempat yang terdalam sekalipun, di tempat yang terjauh sekalipun. Mau bersembunyi dalam kegelapan pun, ternyata pemazmur meyakini bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan tahu keberadaan Daud. Ketika Daud mengatakan biarlah malam menjadi kegelapan baginya, tapi di sana kemudian dikatakan bahwa justru malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan seperti terang. Dan memang bisa kita bandingkan bagaimana kisah penciptaan. Bahwa belum ada terang dan gelap sebelum dipisahkan. Jadi Tuhan menembus semuanya. Sehingga Allah itu tahu dan menembus setiap keberadaan kehidupan Daud. Jadi dua hal. Bahwa bagi Daud Allah itu adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, dia berada di segala tempat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara,
Dari Mazmur ini kita hendak belajar dan tahu bahwa Allah yang diimani oleh Daud adalah Allah yang sungguh-sungguh maha tahu, dan karena itu Daud tahu bahwa dirinya pun diselidiki oleh Tuhan. Dan hanya kepada Dia saja dia percaya, dia berserah, dan dia berpengharapan. Karena Ia adalah Allah yang maha tahu. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah pribadi dari Allah yang diimani oleh Daud, yang dipercayai oleh Daud, sama dengan Allah yang kita imani? Bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu. Ia tahu pikiran kita, Ia tahu perkataan kita, Ia tahu seluruh perbuatan kita dan tingkah laku kita. Dia tahu seluruh seantero keberadaan kita. Entah kita sedang duduk, entah kita sedang berdiri, entah kita sedang berjalan, berlari, sedang tidur, semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ada dalam diri kita masing-masing. Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, dan Allah yang kita percaya. Karena dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan bahwa Roh Allah sendirilah yang bersaksi dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Allah yang ada dalam diri kita, Dia sendirilah yang akan berbicara pada diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau dengan demikian, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita menyembah, kita percaya, kita mengimani Allah yang maha tahu, menjadi sukacita besar, menjadi sebuah pengharapan yang besar bagi kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia mampu mengenal segala suka duka kehidupan kita. Ia tahu apa yang sedang kita pikirkan. Ia tahu apa yang akan kita rencanakan. Bahkan Dia sudah tahu apa yang akan kita katakan. Ia tahu keberadaan kita ketika kita akan berjalan, ketika kita akan berdiri, ketika kita akan berbaring. Bahkan dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, bahwa saat hidup dan mati kita pun Ia sudah tahu. Dia ada selalu di sana bersama dengan kita. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kalau saat ini kita berada dalam kegelisahan, dalam situasi, dalam kondisi yang mungkin bagi kita sebagai manusia yang lemah, dengan keadaan, dengan adanya COVID-19, tentu banyak hal yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi di balik semuanya itu kita selalu punya secercah harapan bahwa Dia mampu melepaskan kita dari semuanya itu. Karena itu mari kita masing-masing berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang dipanggil dalam rencana Allah. Jadi ketika kita tadi dengan tuntunan Roh Allah berbicara kepada hati kita bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, maka bersukacitalah kita bahwa ternyata Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu kita yang dipanggil dalam rencana Allah. Karena Tuhan tahu seluruh keberadaan kita, tidak ada yang tersembunyi baginya. Ayat 13,
sebab Engkaulah yang menciptakan manusia. Karena itu Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan sebelum diungkapkan. Bahkan dalam Roma dikatakan bahwa saat dimana kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika kita tidak mampu lagi merangkai kata dalam doa, Tuhan memahami isi hati kita. Tuhan memahami isi hati kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi dalam keterpurukan sekalipun, ketika kita tidak mampu lagi mengungkapkan doa, ternyata Tuhan tahu. Roh-Nya sendiri yang akan berbicara. Jadi sungguh bahagia bagi kita bahwa Allah begitu mengasihi dan mengenal kita dengan dalam. Dan karena itu kita dapat berbangga. Kita dapat bermegah. Dan melangkah dengan pasti dalam mengarungi dan menyongsong masa depan. Karena hanya pada Tuhan saja segala sesuatu telah disiapkan. Tuhan kita adalah pribadi yang selalu sabar, selalu setia menanti hidup kita. Dia adalah pribadi yang tidak akan meninggalkan kita, meskipun kadang kita lemah, kita jauh darinya. Tapi Dia selalu ada, setia menolong kehidupan kita. Dan karena itu, orang tuaku, ibu bapak, saudara-saudara, teruslah berserah kepada Allah yang Maha Tahu. Karena itu malam ini kita akan beristirahat. Setelah seharian boleh berkarya mengisi hari waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, untuk mempersiapkan meniti hari esok yang masih penuh dengan misteri, tetapi dalam iman, dalam keyakinan, dalam harapan yang pasti, Tuhan ada di sana menolong kita. Itulah orang yang berpengharapan bahwa dia mampu meyakini akan terjadi yang terbaik dari Tuhan meskipun ia belum melihat. Orang yang berharap adalah yang mampu melihat jauh ke depan. Semoga esok hari kita akan bangun dengan penuh harapan, dengan penuh kekuatan, semangat menjalani hari-hari hidup kita. Berserahlah ke dalam tangan kuasa-Nya, karena Dia tahu, Dia menyelidiki setiap keberadaan kehidupan kita. Saat kita terpuruk sekalipun, saat kita dalam kelemahan oleh karena sakit sekalipun, saat kita dalam duka cita sekalipun, Dia selalu ada, setia menolong kita. Mari berserah ke dalam tangan kuasa-Nya, karena Dialah yang kita imani, yang kita percayai, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perbuat.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Baik Ibu Bapak Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa kami di dalam sorga, bahwa oleh karena pengasihan-Mu, kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga malam hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Engkau menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu yang boleh menopang kehidupan kami untuk terus kuat dalam pengharapan hanya kepada Engkau saja. Karena kami pun sungguh-sungguh mengimani, meyakini bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang sungguh maha tahu. Karena itu ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti, memahami firman-Mu ini, dan Engkau terus memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menghidupinya dan menjadi berkat bagi kami. Malam hari ini kami mau berserah dalam peristirahatan kami. Kami mau membaringkan tubuh kami dalam perlindungan Tuhan saja, dan biarlah esok pagi dalam tuntunan kuasa Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati semua rencana-rencana indah dari Tuhan saja. Karena itu kami serahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di mana saja,
mulai dari Rantepau sampai di mana saja yang boleh dijangkau oleh program Lentera malam ini. Kiranya Engkau mengasihi mereka semua, menilik kehidupan mereka yang dalam beban-beban kehidupan, yang dalam pergumulan oleh karena sakit, baik yang di rumah sakit, di mana saja Engkau ada menolong mereka, memberi kekuatan untuk terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Yang dalam pergumulan oleh karena duka cita, kiranya juga Tuhan sendiri menguatkan dan menghiburkan mereka semua. Yang dalam beban-beban kehidupan, dalam berbagai hal, Tuhan ada mengangkat mereka untuk memulihkan kehidupan mereka, untuk kembali menata kehidupan yang penuh harapan. Karena itu ya Bapa di sorga, biarlah malam hari ini kami sungguh-sungguh mau berserah hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Biarlah semuanya jadi dalam kehendak Tuhan sendiri. Kami terus berdoa untuk program Lentera malam dari Jemaat Rantepau. Engkau memberkati orang-orang yang Tuhan boleh pakai menjadi berkat lewat program ini untuk menjangkau saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Sehingga dari waktu ke waktu firman-Mu akan terus diberitakan yang tidak dapat dibatasi oleh jarak waktu dan tempat. Tapi Engkau akan hadir di mana saja, menyapa setiap keadaan kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya juga Engkau mengasihi, memulihkan keadaan-keadaan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, karena itu kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dan berkenanlah Engkau mendengarkan seruan doa dan syafaat kami. Karena semuanya ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah juru selamat kami satu-satunya. Kami naikkan doa ini. Amin. Haleluya. Dimuliakan Tuhan melalui penyembahan kita pada malam hari ini. Demikianlah ibadah yang telah kita lalui bersama pada malam ini. Semoga firman-Nya yang sudah kita dengar bersama terus memberikan semangat yang baru bagi kita dalam menjalani hidup karunia Tuhan dari hari ke hari. Mari terus berserah kepada Allah yang Maha Tahu. Sampai jumpa di Lentera malam berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.